ciri-ciri atau tanda-tanda dari mazhab, tanda-tanda dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan akidah. Nah, ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa? Nah, di sini akan kita uraikan. Kita ketahui bahwa 5 mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah, bagi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sebut mazahib. Nah, kenapa kita sebut mazhab bukan kita sebut mazhab? Karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah memang ada beberapa mazhab, baik itu mazhab akidah maupun mazhab fikih. Makanya disebut 5 mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah al-aqdiyah. Nah, adapun berkaitan dengan mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sana ada alamat, ada tanda-tanda, ciri-ciri. Biha tu'rafu wa tashtahir. Dengan ciri-ciri ini Ahlus Sunnah wal Jamaah tu'raf, diketahui, dikenali, saudara. Nah, begitu juga dia masyhur dengan tanda-tanda ini. Bahkan tanda-tanda ini wa tuwahiduhum, menyatukan mereka semua fi firqatin wahidatin najiyatin, dalam satu firqah najiyah. Manastakhlis huna ala sabil ikhtisar min tilkal alamat. Nah, berikut ini akan kita ringkaskan, saudara, tapi dalam bentuk yang global saja, ikhtisar saja, tentang tanda-tanda tersebut. Islamic Brotherhood Television. Sekarang mari kita lanjutkan kitab Manahijut Tamyiz Baina Usuluddin wa Furu'ih. Kita sudah sampai ke halaman 88. Silakan buka halaman 88. Al-mas'alatus tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Al-mas'alatus tsaniyah, kita masuk kepada persoalan yang kedua seputar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kali ini berkaitan dengan alamatul madzhabis sunniyatil aqdiyah, yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda dari mazhab, tanda-tanda dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan akidah. Nah, ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa? Nah, di sini akan kita uraikan. Kita ketahui bahwa 5 mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah, bagi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sebut mazahib. Nah, kenapa kita sebut mazhab bukan kita sebut mazhab? Karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah memang ada beberapa mazhab, baik itu mazhab akidah maupun mazhab fikih. Makanya disebut 5 mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah al-aqdiyah. Nah, adapun berkaitan dengan mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sana ada alamat, ada tanda-tanda, ciri-ciri. Biha tu'rafu wa tashtahir. Dengan ciri-ciri ini Ahlus Sunnah wal Jamaah tu'raf, diketahui, dikenali, saudara. Nah, begitu juga dia masyhur dengan tanda-tanda ini. Bahkan tanda-tanda ini wa tuwahiduhum, menyatukan mereka semua fi firqatin wahidatin najiyatin, dalam satu firqah najiyah. Manastakhlis huna ala sabil ikhtisar min tilkal alamat. Nah, berikut ini akan kita ringkaskan, saudara, tapi dalam bentuk yang global saja, ikhtisar saja, tentang tanda-tanda tersebut. Nah, berikutnya silakan Habib Muhammad, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. لقد اتفق أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية على أركان الدين 3،
وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وعلى أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. وقد اتفقوا على أن القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، وهو مصدر أساسي للعقيدة الإسلامية الصحيحة. واتفقوا على جواز التفويض والتأويل في صفات الله عز وجل مع التنزيه عن التشبيه والتجسيم. واتفقوا على وجوب محبة أهل البيت والصحابة والسكوت فيما جرى بينهم، وقبول خلافة الخلفاء الراشدين الخمسة المهديين وإمامتهم بالرضاء والإخلاص، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن الحسن رضي الله عنهم. Kifayah. Jazakumullahu khairal jazaa al-qiraah. Baik, sebelum kita lanjutkan, kemarin ada sedikit perbaikan. Lihat halaman 86. Halaman 86 di nomor 3. Baris pertama. Laqad ittafaqal Maturidi wal Asy'ari ala anna Allah azza wa jalla muttasifun bi sifatil kalam. Sampai situ sudah benar. Yang berikutnya wattafaqa aidan. Nah, itu enggak perlu pakai alif karena berikutnya fa'ilnya disebutkan al Maturidi wal Asy'ari. Kecuali kalau Maturidi Asy'arinya enggak disebutkan lagi. Boleh kita buat wattafaqa aidan ala. Jadi Maturidi Asy'arinya nggak perlu disebutkan lagi, atau Maturidi Asy'ari tetap disebut tapi ittafaqanya dimufradkan, wattafaqa, tidak pakai alif. Boleh pilih, terserah mau baca wattafaqa langsung ala anna kalam Allah azza wa jalla dan seterusnya, atau wattafaqa dimufradkan saja aidan al-Maturidi wal Asy'ari. Baik, jadi alifnya dibuang. Nah, sekarang kita masuk yang barusan dibacakan oleh Habib Muhammad bin Hadi Al-Hafsi, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Laqad ittafaqa ahlus sunnati wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah telah sepakat. Ahlus sunnah yang mana? Minal asy'ariyah wal maturidiyah. Yang kita maksud ahlus sunnah di sini dari kalangan Asy'ari dan Maturidi. Mereka sepakat ala arkanuddin ats-tsalatsah. Mereka sepakat tentang rukun agama yang 3, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Bahwa rukun agama ada 3. Saudara, kemudian yang berikutnya wa ala arkanil iman sittah. Dan mereka juga sepakat tentang rukun iman yang 6. Wa arkanil islamil khamsah. Dan mereka juga sepakat tentang rukun Islam yang 5, ya kawan. Jadi apa yang sudah kita kenal selama ini, yang sudah kita pelajari di negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak kecil kita dulu, saudara, bahwa itulah diantara ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, manakala ada yang memperkenalkan kepada kita rukun iman cuma 3, atau rukun iman saudara cuma 5, atau memperkenalkan kepada kita jihad itu termasuk daripada rukun Islam dan seterusnya, itu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, selanjutnya walaqad ittafaqu. Ahlus Sunnah juga sepakat ala annal Qur'ana kalamullah azza wa jal wa laysa bimakhluqin. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Wa huwa masdarun asasiyun lil aqidatil islamiyatis sahihah. Dan semuanya juga sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber asasi, sumber yang paling utama bagi akidah Islam yang lurus. Wattafaqu ala jawaz at-tafwid wa ta'wil fi sifatillah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sepakat tentang bolehnya melakukan tafwid atau takwil berkenaan dengan fi sifatillah dalam persoalan sifat-sifat Allah, tapi dengan syarat ma'atanzi,
Syaratnya tetap ada tanzih, yaitu mensucikan Allah ya ikhwan. Anit tasbih wa tajsim, mensucikan Allah daripada pemikiran atau sikap tasbih dan tajsim. Tasbih yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Tajsim yaitu menjasmanikan Allah dalam bentuk ya ikhwan. Jadi Ahlus Sunnah tuh harga mati kalau soal itu, prinsip saudara, bahwa tidak boleh ada tasbih maupun tajsim berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wattafaqu ala wujubi mahabbati ahlul bait. Dan Ahlus Sunnah semua dari dulu sampai sekarang saudara sepakat wajib cinta kepada ahlul bait. Jadi kita cinta kepada ahlul bait bukan permintaan ahlul bait, bukan. Cinta kepada keluarga Nabi bukan permintaan keluarga Nabi. Bahkan cinta kepada keluarga Nabi pada awalnya bukan permintaan Nabi, saudara. Tapi semua merupakan tuntutan dari Allah. Allah sendiri yang memfirmankan dalam Al-Quranul Karim kepada kita punya Nabi, saudara. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, ayat Quran. Bahwa katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi kepada kau punya umat, bahwa aku ini tidak meminta upah apapun dari segala jasaku illa kecuali al-mawaddata fil qurba. Nah, banyak para ahli tafsir, khususnya ahli tafsir salaf, yang dimaksud al-qurba di sini adalah qarabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekali lagi cinta kepada ahlul bait Nabi merupakan tuntutan Allah. Nah, jangan kemudian dianggap cinta kepada keluarga Nabi itu doktrin ahlul bait, nggak betul. Jadi yang namanya cinta kepada keluarga Nabi bukan doktrin Ba'alwi, bukan doktrin habaib, tapi itu merupakan doktrin Qur'ani datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Ahlus Sunnah nggak ada perbedaan dari dulu sampai hari ini, bahwa cinta kepada keluarga Nabi hukumnya adalah wajib. Begitu juga wassahabah. Nah, cinta kepada para sahabat Nabi juga hukumnya wajib, saudara. Nah, jadi nggak ada di sini, nggak ada tawar menawar. Pokoknya sahabat Nabi siapapun dia, kalau dia berpredikat sebagai sahabat Nabi, setinggi apapun kedudukannya, karena sahabat bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatnya tinggi luar biasa kedudukannya, ada yang tingkatnya lebih rendah. Tapi seberapapun mereka punya tingkat, tetap selama mereka sahabat Nabi, wajib untuk kita hormati dan cintai mereka radhiyallahu anhum. Nah, kemudian dalam rangka untuk menjaga rasa cinta kepada ahlul bait Nabi dan para sahabatnya, saudara, Ahlus Sunnah juga sepakat ala sukut fi majara bainahum, supaya diam tutup mulut, jangan ikut campur tentang apa-apa yang terjadi di antara mereka ya kawan. Jadi kalau kita baca sejarah, ada kejadian-kejadian perselisihan antara sahabat dengan sahabat, saudara. Ada perbedaan pendapat antara sahabat dengan sahabat. Maka di sini jangan kita ikut campur dalam arti kata mencoba menilai dengan menjatuhkan salah satu di antara mereka, atau dijadikan alasan untuk merendahkan mereka. Boleh saja kita mengatakan pendapat sahabat ini lebih kuat dari sahabat ini, silakan. Ya, karena kadang-kadang para sahabat berbeda pendapat. Para a'immah pun, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, kadang-kadang mereka mengambil pendapat Imam Ali, tidak mengambil pendapat Abu Bakar. Kadang-kadang sebaliknya, mengambil pendapat Abu Bakar Siddiq, tidak mengambil pendapat Sayyidina Ali. Nah, jadi artinya kalau ada a'immah mengambil satu pendapat sahabat, pendapat lain tidak diambil, bukan berarti menghina sahabat yang tidak diambil pendapatnya. Jadi sepanjang itu torik tarjih, saudara, silakan aja untuk kita mengambil salah satu pendapat dari sahabat dengan tidak mengambil yang lainnya. Itu tidak termasuk kategori menghina sahabat. Yang nggak boleh itu ikut campur, ikut menilai dengan merendahkan salah satu di antara mereka. Oh, ada perselisihan antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Siti Fatimah Zahra, saudara, soal tanah Fadak. Nah, bagi mereka yang ingin mengkaji, silakan aja kaji. Tapi jangan coba-coba merendahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ataupun merendahkan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Oh, ada perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, saudara. Silakan aja kita menilai. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat
Saudara, setelah mereka mempelajari kejadian antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, para ulama sepakat Ahlus Sunnah, Ali fil haq wa Muawiyah fil batil. Ali dalam posisi yang benar, Muawiyah dalam posisi yang salah. Tapi salahnya Muawiyah tidak boleh dijadikan alasan untuk merendahkannya, apalagi mencacinya, apalagi membencinya. Karena jasa-jasa Muawiyah dalam menjaga kepentingan umat Islam juga nggak sedikit. 20 tahun beliau menjadi gubernur di Sam, saudara, dari zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan 20 tahun lagi beliau menjadi khalifah. Jadi 40 tahun. Nah, beliau itu menjadi pejabat, memimpin umat, saudara, dan selama kepemimpinannya baik sebagai gubernur di Sam maupun sebagai khalifah untuk dunia Islam, itu umat Islam betul-betul menunjukkan kekuatannya sehingga kekaisaran Romawi nggak berani untuk menembus daripada perbatasan negeri Islam, ya kawan. Jadi selama 40 tahun itu jasanya cukup besar di dalam menjaga perbatasan umat Islam, negeri Islam, maslahat umat Islam. Adapun soal kesalahan-kesalahannya, saudara, sebagai bahan kajian silakan aja dikaji oleh para ulama, tapi bukan dijadikan alasan untuk mencaci makinya atau membencinya. Karena walau bagaimanapun juga Muawiyah adalah salah seorang sahabat Nabi yang wajib kita cintai semua sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, maka itu, saudara, dulu jarang sekali ada ulama di majelisnya umpamanya menceritakan soal pertikaian sahabat. Itu ditutup oleh mereka, nggak boleh. Dulu kita punya guru-guru juga kalau menitipkan kepada murid begitu. Saya dulu guru-guru saya mengingatkan itu, jangan. Ini urusan-urusan begini jangan dibahas. Apalagi di mimbar, kemudian di majelis, nggak usah, saudara. Ya, dulu kita lihat memang pendapat seperti ini, sikap seperti ini luar biasa bagusnya. Sehingga orang-orang awam nggak perlu tahu. Karena orang awam nggak bisa menilai, nanti nilainya pakai hawa nafsu. Tapi kalau para ulama, para kiai mengkaji, baca buku-buku yang berjilid-jilid, mau tahu persoalannya silakan, nggak dilarang. Tapi dibahas di depan orang awam jangan. Nanti orang awam ambil penilaian sendiri, akhirnya mereka suudzon terhadap para sahabat Nabi. Nah, itu berbahaya. Namun belakangan hal yang dulu ditutup oleh para ulama kita kini dibuka bebas di medsos. Nah, ini kita jadi serba salah, saudara. Kita tetap pengen jaga amanat guru-guru kita, amanat salaf kita, udahlah ini nggak usah dibahas. Nah, tapi yang jadi persoalan sekarang di medsos ini, saudara, diumbar informasi tentang pertikaian sahabat. Nah, udah begitu di medsos ini ada website, ada akun-akun, ada aneka ragam link, saudara, aneka tulisan, aneka rekaman video, dilempar ke medsos. Dan orang awam semua bisa lihat, bisa dengar, bisa lihat, bisa memperhatikan. Akhirnya semua ingin ikut menilai, dan ini berbahaya. Itu satu. Kedua, sekarang ini aneka ragam madhab pemikiran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut menyemarakan dalam rangka untuk membela pendapat mereka. Contoh, bicara tentang perselisihan yang terjadi antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anhuma, saudara, manakala dibahas oleh kelompok, katakan kelompok Syiah, ya ikhwan, yang begitu cinta kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Nah, akhirnya rasa cinta kepada Fatimah Zahra mempengaruhi pemikiran dan penilaiannya, sehingga di dalam mengambil kesimpulan menyalahkan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar disalahkan, dibilang nggak punya adab, nggak taat pada Nabi, dibilang nggak menghormati keluarga Nabi, putri Nabi, dan lain sebagainya. Bahkan ada kalimat-kalimat yang jelas-jelas mencaci Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sementara ada kelompok lain, kelompok Nasibah. Nasibah ini lawannya Syiah, saudara, kebalikannya. Jadi kalau kelompok Syiah itu, saudara, dengan dalih cinta kepada keluarga Nabi, kemudian membenci para sahabat yang dituduh melanggar hak-hak keluarga Nabi. Sementara kalau kelompok Nasibah atau disebut juga Nawasib, kebalikannya, dengan dalih cinta para sahabat Nabi, membela sahabat Nabi,
Nah, akhirnya mereka saudara membenci keluarga Nabi dan menuduh keluarga Nabi dengan aneka ragam tuduhan. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Nah, sekarang kelompok Nasibah juga bicara di medsos tentang apa? Tentang perseteruan, perselisihan yang terjadi antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anhuma. Akhirnya karena mereka cinta kepada Abu Bakar Siddiq, maksudnya mau bela Sayyidina Abu Bakar Siddiq, akhirnya mereka menyalahkan Siti Fatimah. Bahkan menyebut Siti Fatimah munafik lah, nggak taat kepada khalifah lah, dan seterusnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sekarang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dilematis. Kita mau ikut bicara, dilarang guru-guru kita buka soal-soal begini di depan umum. Kita nggak bicara, fitnah dua kelompok ini menyebar kemana-mana, saudara. Nah, umat yang di tengah bingung, yang mana yang benar? Padahal dua-duanya nggak betul, saudara. Baik pendapat yang dikemukakan oleh Syiah maupun Nasibah tentang pertikaian Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidatuna Fatimah. Nah, dalam kondisi semacam ini terpaksa darurat Ahlus Sunnah harus bicara, saudara. Jadi jangan sampai kejadian itu ditafsirkan oleh Syiah atau ditafsirkan oleh Nawasib. Rusak nanti ditafsirkan oleh Syiah sahabat yang diserang, ditafsirkan oleh Nawasib Ahlul Bait yang diserang. Ahlus Sunnah harus tampil untuk menjelaskan kepada umat kenapa sih terjadi perbedaan, apa sih argumentasinya Sayyidina Abu Bakar, apa sih argumentasinya Sayyidatuna Fatimah Zahra, kemudian bagaimana sih akhirnya endingnya, ya, bagaimana sih sebetulnya penyelesaiannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, manakala kita terpaksa bicara, bukan berarti kita melanggar arahan guru-guru kita, orang-orang tua kita, salaf kita, bukan. Dalam rangka untuk menyelamatkan umat. Kalau dulu nggak perlu ya ikhwan, karena Syiah hanya bicara di kitab mereka, Nawasib hanya bicara di kitab mereka. Kita juga punya kitab, bahkan kitab-kitab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih populer daripada kitab-kitab mereka. Kita punya Al-Kamil Fit Tarikh, kita punya Al-Bidayah wan Nihayah, wah, kita punya macam-macam kitab yang berpuluh-puluh jilid tentang sejarah, saudara. Nah, tapi kali ini, saudara, cerita-cerita ini diangkat bukan hanya oleh kitab-kitab yang puluhan jilid. Hanya modal akun 5.000 perak, saudara, udah bisa ngoceh di medsos. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, karena itu sudah waktunya ulama-ulama Ahlus Sunnah, para ahli tarikh Ahlus Sunnah untuk memberikan pemahaman kepada umat bahwa apa yang disampaikan Syiah tidak benar, yang disampaikan oleh Nawasib tidak benar, yang betul itu begini. Luruskan ya ikhwan. Seperti peristiwa barusan, saudara. Kenapa Sayyidatuna Fatimah menuntut tanah Fadak? Karena dalam pandangan Sayyidatuna Fatimah, Fadak itu warisan. Jadi Fadak itu pampasan perang, saudara, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah dibagi-bagi. Nah, kan keluarga Nabi ada bagiannya, Nabi kan ada bagiannya. Nah, itu diambil oleh Nabi dan dikelola oleh Nabi, itu perkebunan. Jadi artinya itu milik keluarga Nabi. Nah, begitu Nabi wafat, Sayyidatuna Fatimah punya prinsip sesuai firman Allah dalam Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum. Jadi Allah berwasiat kepada kamu tentang anak-anakmu, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Artinya di situ Allah menetapkan bahwa anak itu dapat warisan dari orang tua. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha berpegang teguh kepada hadis ini, pada ayat ini, bahwa anak mewaris bapaknya, nggak bisa. Maka itu Sayyidatuna Fatimah minta itu kebun untuk dikembalikan kepada Ahlul Bait sebagai warisan. Tapi Sayyidina Abu Bakar menolak, karena Sayyidina Abu Bakar juga punya dalil. Ya, ayat Al-Quran yang disampaikan Sayyidatuna Fatimah betul, ayat Quran ya ikhwan, nggak bisa dibantah. Cuman Abu Bakar Siddiq sendiri menyampaikan bahwa dia dengar hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa para anbiya itu tidak meninggalkan warisan berupa harta. Sementara Sayyidatuna Fatimah nggak pernah dengar itu hadis. Nah, jadi Sayyidatuna Fatimah tetap berpegang kepada ayat, gak bisa ada ayat Qur'annya. Anak dapat warisan dari bapak, ya berikan. Nah, sementara Abu Bakar Siddiq menyatakan, ya memang ada ayatnya, tapi ini kan ada hadis, aku dengar sendiri.
Nah, aku nggak boleh langgar apa yang aku dengar dari Nabi, bahwa Nabi nggak ninggalin warisan berupa dinar, berupa harta. Nah, ini perbedaan. Nah, kalau dari segi ilmu fikih wajar dia berbeda ya ikhwan. Yang satu berpegang pada satu hadis, yang satu berpegang kepada umumnya ayat. Sayyidina Abu Bakar melihat bahwa hadis ini menjadi taksis untuk ayat tadi. Ayat tadi umumnya ikhwan, buat siapa saja. Pokoknya anak mewarisi dari bapaknya, siapapun bapaknya, mau nabi ke, mau bukan ke, itu namanya umumul ayat. Ini ayat masih umum. Nah, Sayyidatuna Fatimah berpegang kepada umumnya ayat. Nah, sementara Sayyidina Abu Bakar berpegang kepada taksis. Ada hadis. Kalau ada hadis berarti mentaksis ayat tadi ya ikhwan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, akhirnya lalu putusannya bagaimana? Ya karena Sayyidina Abu Bakar yang jadi khalifah, ya khalifah yang mutusin. Jangan lupa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau ada perbedaan ya putusan yang mimpin. Karena jadi khalifah bukan Sayyidatuna Fatimah. Wajar. Akhirnya dijalankanlah oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi catat, tanah itu bukan diambil buat Abu Bakar Siddiq, bukan. Jangan memfitnah. Tanah itu bukan diambil buat negara, bukan. Jangan memfitnah. Tanah itu hanya diambil alih pengelolaannya. Hasilnya tetap diberikan kepada Ahlul Bait ya ikhwan. Nah, makanya nggak panjang itu ribut. Ya, bagi keluarga Nabi yang mau dipegang Abu Bakar, dipegang sendiri, hasilnya tetap Ahlul Bait, selesai. Makanya perbedaan tadi, saudara, nggak panjang, selesai sampai di situ. Kira-kira jelas nggak? Jadi keluarga Nabi tetap diberikan, tiap tahun hasilnya diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, begitu Sayyidina Umar menjadi khalifah, tetap Sayyidina Umar melaksanakan seperti itu, tetap hasilnya diberikan kepada keluarga Nabi. Nah, begitu Sayyidina Utsman yang menjadi khalifah, tetap dijalankan seperti itu. Begitu Sayyidina Ali menjadi khalifah, apa diambil oleh Sayyidina Ali sesuai pendapat istrinya? Enggak. Ternyata Sayyidina Ali tetap menjalankan kebijakan Abu Bakar, Umar, dan Utsman ya ikhwan. Nah, artinya apa di sini? Sebetulnya nggak ada hal yang terlalu mendasar. Itu hanya perbedaan pendapat fikih. Kalau perbedaan pendapat fikih wajar tidak? Nggak bisa juga kita bilang Abu Bakar pintar, Fatimah bodoh, atau Fatimah yang pintar, Abu Bakar bodoh. Nggak boleh. Ini kan perbedaan pendapat, saudara. Nah, soal kita mau tahu mana sih yang benar, yang tahu cuma Allah ya ikhwan. Nah, bisa jadi dua-duanya benar sesuai dengan posisi pemahamannya. Nah, ini yang perlu kita tahu. Nah, ini mesti kita jelaskan kepada umat. Jadi nggak betul tuh Abu Bakar Siddiq sama Siti Fatimah terus marahan, terus nggak saling tegur, terus musuhan satu sama lainnya, saudara. Terus Ahlul Bait jadi benci kepada Abu Bakar Siddiq. Fitnah. Jadi sekali lagi, Abu Bakar seorang sahabat yang mujtahid, yang punya ilmu, berhak untuk ijtihad, saudara. Sayyidatuna Fatimah juga seorang perempuan yang cerdas, pintar, saudara, mujtahidah juga, berhak juga ijtihad. Dan wajar kalau di antara dua sahabat Nabi ini, yang satu mertua Nabi, yang satu putri Nabi, punya perbedaan pandangan dan pendapat, saudara. Tapi kalau kita lihat dari praktek lapangannya, sehingga perbedaannya ternyata lafzi saja, nggak hakiki. Kenapa? Karena hasilnya tetap lagi buat Ahlul Bait, kecuali kalau hasilnya diambil alih oleh negara atau diambil alih untuk kepentingan pribadi Sayyidina Abu Bakar. Enggak. Nah, yang begini Ahlus Sunnah mesti pelajari, kuasai segala dalil dan peristiwanya, sehingga kita bisa menjelaskan kepada umat. Jadi umat itu tetap husnudzon kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, husnudzon kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Nah, banyak sekali kalau saya mau ceritakan di sini perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di antara para sahabat, sampai perbedaan yang menimbulkan perang seperti Sayyidina Ali dengan Muawiyah ya kawan. Ini semua perbedaan pendapat sudah dikaji oleh para ulama kita. Nah, kita nggak usah pakai ngorek-ngorek lagi yang akhirnya kita perdebatkan sehingga menimbulkan suudzon kepada para sahabat Nabi. Jangan dikorek, jangan dibahas kecuali darurat. Kecuali darurat, ada ahlul bid'ah yang lagi nyebarin kejelekan sahabat, perlu dijawab, ceritain ya ikhwan. Nah, tapi kalau nggak darurat, nggak usah lah. Masih banyak cerita-cerita indah lain yang bisa kita ceritakan kepada umat untuk menumbuhkan rasa cinta mereka kepada ahlul bait Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali ke halaman 88, saudara. Berikutnya, wa qabul
Jadi Ahlus Sunnah itu sepakat ala gobuli khilafatul khulafa'ir rasyidin al-khamsah al-mahdiyyin. Jadi mereka semua sepakat, Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima keabsahan, kekhilafahan daripada saudara khalifah yang 5. Siapa mereka? Saudara, mereka diterima saudara berridha wal ikhlas oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengakui mereka adalah Abu Bakrin, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Ibnul Hasan. Nah, ini perlu kita bahas sedikit ya, Pak. Kita buka laptop. Ya, kita jangan buang waktu, biar aja yang tugas media terusin medianya, terusin sampai keluar. Karena tadi saya ngajar dari jam 10 sampai jam 12 pakai slide luar ya, Ikhwan. Nah, kenapa nih sekarang ngambek ini sama bapak-bapaknya? Nah, apa TV-nya genit kan ini? Di ibu-ibu nyala lancar, nggak ada gangguan ya, Ikhwan. Baik, kita langsung. Kenapa kita katakan bahwa bagian daripada tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka semua menerima kepemimpinan Khulafa Rasyidin yang 5, bukan 4 ya, ikhwah. Kenapa 5? Karena ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu yang Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu ba'di 30 sanah summa takunu mulkan. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa al-khilafatu ba'di, kekhilafahan sesudah aku nanti, setelah wafatnya Nabi, akan berlangsung 30 sanah, selama 30 tahun. Ini Nabi yang mengabarkan ya, ikhwah. Jadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini yang bicara adalah Nabi, yang bersabda adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya beliau katakan summa takunu mulkan. Setelah selesai 30 tahun akan datang masa kerajaan. Nah, ini menarik. Nabi menyebut langsung jumlah tahunnya ya, Pak. Nggak pakai kira-kira lagi, langsung disebut. Kekhilafahan setelah aku akan berlangsung 30 tahun. Nah, dan adapun soal ini kenapa disebut Khulafa Rasyidin, karena dalam hadis Nabi yang lain, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Karena Nabi mengatakan bahwa wajib atas kamu sekalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk sesudah aku nanti. Nah, makanya 30 tahun ini disebut al-khilafatur rasyidah, kekhilafahan yang dipimpin oleh khulafa rasyidin. Nah, sekarang mari kita lihat, kalau kita bicara 30 tahun, kita mulai dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Antum bisa buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibn Katsir, dirinci satu persatu ya, ikhwah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. 2 tahun 3 bulan 10 hari dari sejak wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wafat, naik Sayyidina Umar Ibn Khattab sebagai khalifah. Sayyidina Umar Ibn Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan 5 hari. 10 tahun 6 bulan 5 hari. Antum boleh buat coret-coretan, nanti kita jumlah ya, kawan. Nah, jadi kata saya tahun, bulan, hari. Pertama Abu Bakar Siddiq, di tahunnya ada angka 2, bulannya 3, harinya 10. Kemudian Sayyidina Umar tahunnya 10, bulannya 6, harinya 5 ya, kawan. Ya.
Nah, kemudian setelah itu Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Berapa lama Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman khalifah yang terlama di antara khulafa rasyidin, ya ikhwan. Beliau memimpin selama 11 tahun 11 bulan 18 hari. Catat sekali lagi, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menjadi khalifah selama 11 bulan 11 tahun ditambah 11 bulan 18 hari, artinya hampir 12 tahun. Kalau globalnya 12 tahun, tapi kurang beberapa hari. 12 tahun kurang 12 hari, saudara. Selanjutnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu menjadi khalifah, saudara, selama 4 tahun 8 bulan. 4 tahun 8 bulan. Ini kalau dijumlah, saudara, kelihatannya barusan sudah ada. Ya, kalau kita jumlah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, saudara, semuanya ini 30 tahun kurang 6 bulan lebih. Jadi nggak sampai 30 tahun. Tapi kalau kita tambah dengan kepemimpinan Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan itu memimpin selama 6 bulan 27 hari. 6 bulan 27 hari. Nah, kalau 6 bulan 27 hari itu kita masukkan dalam bilangan khulafa rasyidin, maka total jumlah kekuasaan 5 khalifah adalah 30 tahun, sesuai yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya menjadi problem bagi kita kalau kepemimpinan Sayyidina Hasan diabaikan. Kalau kepemimpinan Sayyidina Hasan diabaikan, enggak 30 tahun. Tapi kalau kepemimpinan Sayyidina Hasan dimasukkan, genap 30 tahun. Jadi totalnya itu semua dari kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan, itu totalnya semua ada 27 tahun 34 bulan 60 hari. 60 hari kita bulatkan jadi 2 bulan. Kemudian tadi ada 34 bulan, saudara. 34 bulan tambah 60 hari. 60 hari jadi 2 bulan. Berarti 34 menjadi 36 bulan. Jadi khulafa rasyidin kepemimpinannya 27 tahun 36 bulan. 36 bulan itu berapa tahun itu? 3 tahun. Berarti 27 ditambah 3, 30 tahun. Sudah keluar ya, ikhwan. Perhatikan itu. Nah, kita lihat di sana. Ini rinciannya. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun 3 bulan 10 hari, Sayyidina Umar 10 tahun 6 bulan 5 hari, Sayyidina Utsman 11 tahun 11 bulan 18 hari, Sayyidina Ali 4 tahun 8 bulan, Sayyidina Hasan 6 bulan 27 hari. Total 27 tahun 34 bulan 60 hari. 60 hari jadi 2 bulan. Kita lempar ke 34. 34 ditambah 60 hari jadi 36 bulan. Nah, 36 bulan itu 3 tahun. 27 tahun 36 bulan. 36 dirubah jadi tahun. Jadi 3 tahun. 27 tambah 3, 30 tahun. Jadi artinya, kalau kepemimpinan Sayyidina Hasan tidak dimasukkan, pertama, bilangan 30 tahun tidak terpenuhi. Kedua, ini jadi bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ketiga, tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan kepemimpinan Sayyidina Hasan. Apa alasannya?
Kalau alasannya, tapi kan Sayyidina Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Justru dengan Sayyidina Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, berarti dia memang khalifah. Kekhilafahannya dia turun dari jabatannya, dia serahkan kepada Muawiyah. Ada legal standing, saudara. Kalau dia bukan khalifah, saudara, bagaimana bisa duduk berunding dengan Muawiyah? Nah, jangan lupa, justru Muawiyah diakui sebagai khalifah setelah Sayyidina Hasan turun. Berarti Sayyidina Hasan legal, sah, dia punya kepemimpinannya, saudara. Nah, kalau alasannya, tapi Sayyidina Hasan terlalu sebentar, cuma 6 bulan, kita nggak peduli, walaupun sehari sekali khalifah tetap khalifah, saudara. Jadi jangan berkilah dengan jumlah hari. Khalifah jadi sehari diangkat jadi khalifah, besok meninggal, khalifah bukan dia? Khalifah. Cuman dia hanya memimpin selama 1 hari, apalagi ini 6 bulan 27 hari. Wah, ada lagi yang punya alasan enggak, karena Sayyidina Hasan tidak melakukan sesuatu yang besar. Kalau Sayyidina Abu Bakar kan membangun, Sayyidina Umar kan meruntuhkan kekuasaan, Sayyidina Abu Bakar memerangi Musailamah Al-Kadzdzab, Sayyidina Umar kita bisa lihat bagaimana meruntuhkan kekaisaran Persia, Sayyidina Utsman bagaimana memperkuat angkatan laut umat Islam ketika itu, saudara. Sayyidina Ali juga luar biasa membangun ilmunya, tapi Sayyidina Hasan nggak ada yang dibangun. Salah besar, saudara. Justru jasanya Sayyidina Hasan sudah disebut oleh Nabi semenjak Sayyidina Hasan masih bayi, saudara. Nabi mengatakan apa? La'alallah an yusliha baina fi'atain azimatain minal muslimin. Dengan siapa? Dengan Sayyidina Hasan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, nanti Allah akan menyatukan 2 kelompok besar dari umat Islam yang bertikai dengan anak ini. Waktu Nabi mengatakan inna ibni hadza sayyidun, nah, cucuku ini, anakku ini yang namanya Hasan, ini seorang pemimpin. La'alallahu subhanahu wa ta'ala an yusliha bihi. Allah akan menyelesaikan, mendamaikan 2 kelompok fi'atain azimatain minal muslimin dengan adanya daripada anak ini, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya, satu peristiwa yang sudah dikabarkan oleh Nabi sebelum jadinya besar tidak ini? Besar. Dan jasa Sayyidina Hasan gak kecil mendamaikan umat Nabi. 2 umat yang bertikai, yang sekian lama perang, saling bertumpahan darah, bunuh-membunuh, saudara. Dan korbannya juga banyak sahabat yang meninggal dunia, di stop dengan perdamaiannya Sayyidina Hasan. Saya mau tanya, berarti jasanya besar tidak? Besar. Jadi nggak ada alasan kepemimpinan Sayyidina Hasan diabaikan, dilupakan. Nggak ada alasan, saudara. Apa alasan orang melupakan kepemimpinan Sayyidina Hasan? Nah, makanya saya kalau bicara tentang khulafa rasyidin atau lagi khutbah Jumat, wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin sadatina an sadatina Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali wa ibnihil Hasan. Jangan dilupain ibnihil Hasan. Nggak boleh kita lupakan. Kalau kita lupakan, apa alasan kita, saudara? Kita mesti punya alasan yang kuat untuk melupakan kepemimpinan Sayyidina Hasan. Kalau bicara masa kepemimpinannya sebentar, enggak juga. 6 bulan bukan sebentar, saudara. 6 bulan hampir 7 bulan, 6 bulan 27 hari. Terus kalau disebut dia nggak berjasa, siapa bilang? Dia berjasa, saudara, mendamaikan 2 umat Nabi yang bertikai bertahun-tahun, bunuh-bunuhan, saudara. Jadi nggak ada alasan untuk melupakannya. Lagi pula kalau kita lupakan, nanti kita bertentangan dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Nabi udah kasih kabar khulafa rasyidin 30 tahun. Perkis dengan akhir daripada kepemimpinan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Nah, itulah sebabnya dalam kitab yang kita baca tadi, ya ikhwan, saya tetap menyebut di situ yaitu al-khulafa ar-rasyidun al-khamsah. Khulafa rasyidin yang 5. Bahkan kalau kita buka kitab Bidayah wan Nihayah, saudara, Al-Imam Ibn Katsir waktu membahas Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyebut khalifah, Sayyidina Umar khalifah, Sayyidina Utsman khalifah, Sayyidina Ali khalifah, Sayyidina Hasan khalifah. Begitu bab masuk Muawiyah, apa judulnya? Ditulis oleh Ibn Katsir, awwalu malikin, saudara, wa khairuhum. Muawiyah itu awwalu malik, raja yang pertama, wa khairuhum, tapi juga raja yang terbaik. Kenapa raja yang terbaik? Karena sahabat Nabi, saudara. Nah, setelah itu kan yang jadi raja bukan sahabat Nabi, Yazid dan seterusnya.
Nah, jadi dari sini ada isyarat dari Ibn Katsir, sebetulnya kalau Nabi mengatakan summa takunu mulkan, setelah khilafah Rasidah datang kerajaan, betul. Dari Muawiyah jatuh ke anaknya, dari anaknya jatuh kepada keluarganya, akhirnya kita sebut sebagai Bani Umayyah, saudara. Setelah itu muncul yaitu Bani Abbas yang kita sebut dengan generasi Abbasiyah. Sebetulnya kalau secara definisi itu bukan khulafa lagi, bukan khalifah lagi, mereka raja. Tapi tajawuzan, saudara. Tapi secara substansial mereka khalifah. Loh, kenapa secara substansial mereka khalifah? Kepemimpinan mereka diakui oleh para ulama. Para ulama mengakui mereka sebagai pemimpin, mereka pengambil keputusan, hukum Islam dilaksanakan. Secara substansi berarti mereka tetap khalifah, saudara. Nah, de factonya mereka memang pemimpin, de factonya mereka itu sebagai khalifah. Maka itu akhirnya mereka disebut oleh para ulama tetap sebagai khulafa. Disebut khulafa Bani Umayyah, khulafa Bani Abbas, saudara Abbasiyah, khulafa Turki Utsmani, semua disebut khulafa. Sebetulnya disebut khulafa, saudara, ini mimbabit tajwiz, tajawuzan. Jadi nggak apa-apa lah disebut khalifah selama betul secara de facto memang dia memimpin, secara de jure ulama juga ngakui dia sebagai pemimpin, boleh dia disebut sebagai khalifah. Walaupun kalau kita mau definisi yang sesungguhnya bukan khalifah, saudara. Khalifah mesti dipilih lewat syura. Nah, tapi sungguh pun begitu para ulama, saudara, akhirnya mereka sepakat nggak apa-apa disebut khalifah tajawuzan. Paling tidak mereka itu menjadi khalifah asyaukah, saudara, bidarurah, karena darurat dan mereka punya syaukah, punya kekuatan. Sebagaimana fatwa NU waktu Soekarno diangkat jadi presiden pertama, saudara. NU mengatakan apa, saudara? Ini darurah bisyaukah. Jadi diterima kepemimpinan Bung Karno, karena kan kepemimpinan Bung Karno nggak ada pemilu saat itu, ya. Tahun 45 Bung Karno jadi presiden nggak ada pemilu, nggak ada pemilihan, saudara. Tapi karena Bung Karno dianggap tokoh sentral, punya kekuatan, dihormati oleh berbagai macam kalangan, real, dia memang memegang kekuatan militer, semua setuju dia untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Itu namanya doruri bisyaukah. Nah, artinya karena kedaruratan dan dia memang punya kekuatan, layak untuk menjadi pimpinan, saudara. Nah, ini yang perlu kita tahu. Jadi sebetulnya khulafa-khulafa itu kalau kita bicara dari segi ilmu politiknya, mereka semua doruri bisyaukah, ya kawan. Tapi karena pada zaman mereka para ulamanya mengakui, ya ahlan wa sahlan bil habib. Sallu ala nabi. Oke, mana syufat? Sallu ala nabi. Selamat datang kepada Habib Hud. Kita punya guru sudah hadir, ya ikhwan. Baik, kita lanjutkan sedikit, Habib. Nah, jadi sekali lagi, ya ikhwan, bahwa khulafa Rasyidin yang disebut oleh Nabi tadi sudah kita jelaskan ada 5, ditayangkan terus di TV. Jangan diganti dengan gambar. Kita sudah uraikan tadi semua sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu ba'di 30 sana tsumma takunu mulkan. Ternyata kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Sayyidina Hasan total semuanya jumlahnya percis 30 tahun. Nah, ini para ulama menyebut dalilun min dalailin nubuwah. Nah, ini termasuk salah satu petunjuk bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diucapkan Nabi percis. Nabi bilang khulafah Rasyidin 30 tahun, percis 30 tahun. Nah, kalau pertanyaannya khilafah Bani Umayyah bagaimana? Kerajaan. Khilafah Bani Abbasiyah bagaimana? Kerajaan. Khilafah Turki Utsmaniyah bagaimana? Kerajaan. Akan tetapi, saudara, para ulama walaupun itu bentuknya kerajaan, karena kepemimpinan mereka diakui oleh ulama, diakui oleh rakyat, dan secara de facto mereka memang sebagai pemimpin, dan secara de jure disahkan oleh para ulama di zamannya, maka tajawuzan mereka juga disebut sebagai khulafa. Enggak apa-apa. Dalam konteks hukum fikih, saudara, boleh mereka disebut sebagai khalifah. Silakan. Hatta di Indonesia kalau presidennya adil, jujur, syariat Islam dipakai, mau disebut khalifah, silakan, saudara.
Boleh, syaratnya simpel jadi khalifah. Dia secara de jure dan de facto dia adalah pemimpin, dan yang dipakai diterapkan adalah hukum Islam. Selesai, jadi khalifah, saudara. Nah, jadi jangan juga orang terlalu lebay dengar khilafah, wah ini bahaya bagi NKRI, wah ini bahaya bagi Pancasila. Dia nggak ngerti arti khilafah apa, saudara. Khilafah itu artinya kepemimpinan. Kepemimpinan itu artinya khilafah. Adapun soal kerajaan, monarki, republik, itu soal bentuk, saudara. Jadi khilafah bisa masuk di sistem kerajaan, khilafah bisa masuk di sistem republik, khilafah bisa masuk, saudara, di sistem monarki dan lain sebagainya. Yang penting pemimpinnya Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan secara de jure maupun de facto dia memang pemimpin diakui oleh ulama dan umat di negerinya, serta yang dipakai adalah hukum Islam. Soal namanya mau negara Islam atau nggak pakai itu negara Islam, nggak ada urusan, saudara. Kira-kira jelas tidak ini? Nah, jadi sekali lagi ya, khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, semua oleh ulama juga tetap disebut khulafa. Walaupun kalau kita mau selidiki secara detail definisi daripada khulafa, yang khulafa cuma khulafa Rasyidin doang, saudara. Sama nanti khilafah yang terakhir, khilafah Imam Mahdi. Mudah-mudahan saudara, Allah Subhanahu wa taala membuka hati umat semua untuk bisa menerima kedatangan Mahdi. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saja yang saya mau sampaikan dalam hal seperti ini, saudara, supaya kita pahami. Sekali lagi, kalau ada yang menolak kepemimpinan Sayyidina Hasan, kita balik bertanya kepada dia, apa dalilnya? Kalau dalilnya Sayyidina Hasan memimpinnya terlalu sebentar, 6 bulan bukan sebentar, saudara. Jangankan 6 bulan 27 hari, 1 hari 1 malam jadi khalifah, tetap khalifah. Yang kedua, kalau dia katakan tapi Sayyidina Hasan waktu memimpin nggak punya jasa, siapa bilang? Jasanya besar. Bahkan Nabi yang memberitakan bahwa inabni hadza sayyidun, anakku ini seorang sayyid, dan Allah nanti kelak dengan anak ini, lantaran anak ini yaitu akan mendamaikan, yaitu daripada 2 kelompok besar dari umat Islam yang bertikai. Dan terjadi, saudara. Nah, jadi bagaimana dahsyatnya jasa daripada Sayyidina Hasan menyatukan umat nabinya yang bertikai sekian tahun saling bunuh satu sama lain. Alhamdulillah didamaikan oleh Sayyidina Hasan. Terus kalau ada mengatakan tapi waktu Sayyidina Hasan jadi khalifah nggak diakui oleh Muawiyah dan kelompoknya, jadi Sayyidina Hasan nggak sah jadi khalifah. Jawabnya, Sayyidina Ali pun nggak diakui oleh Muawiyah, tapi Sayyidina Ali tetap sah jadi khalifah. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, kalau Sayyidina Hasan tidak sah, kenapa Muawiyah minta jabatan dari Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan khalifah yang sah, Muawiyah nggak setuju, saudara. Akhirnya duduk damai. Hasilnya Muawiyah yang jadi khalifah. Diserahkan itu kekuasaan kepada Muawiyah. Berarti waktu Sayyidina Hasan menyerahkan kekuasaan, saat itu dia sebagai khalifah, saudara. Jadi nggak ada alasan orang nolak Sayyidina Hasan bukan khalifah. Siapa bilang? Sayyidina Hasan khalifah yang sah. Makanya salah satu ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, ittafaqa Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, ala gobuli al-khilafatur rasyidah, saudara, yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Hasan, saudara, sesuai dengan hadis Nabi yang sudah kita bacakan tadi. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan. Jadi dalam buku saya kalau ada tulisan Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Khamsah, kita paham. Saya dalam sholat Jumat, dalam mana saja kalau khutbah bicara tentang Khulafa Rasyidin, selalu saya tekankan bukan 4 tapi 5. Radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ibnihil Hasan radhiyallahu anhum. Nah, jadi itu saja. Makanya kalau kita baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ini dibahas nih. Sampai hari-harinya dibahas, ikhwan. Ada sedikit perbedaan. Ada yang bilang 30 tahun kurang 3 hari, saudara. Kenapa kurang 3 hari? Karena waktu Sayyidina Umar meninggal, itu majelis syuro tuh rapat 3 hari 3 malam untuk nentuin apa namanya khalifah. Nah, karena terjadi 3 hari 3 malam dikurangin 30 tahun 3 hari. Saya pikir itu cuman ikhtilaf lafzi. Ujungnya semua sepakat 30 tahun sesuai hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah
pelajaran kita untuk manahij tamyiz. Selanjutnya kita dengarkan dulu pelajaran dari guru kita. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita, Habib Hud. Sekali lagi Habib Hud, Habib Hanif hari ini nggak hadir karena takziah ke Dalwah. Itu Hubaba Khadijah binti Muhammad Al-Hinduan meninggal dunia, istri daripada almarhum Habib Hasan Baharun. Tadi sudah kita bacakan surat Al-Fatihah dan nanti kita minta Habib Hud untuk bisa juga mengajak kita mendoakannya. Insya Allah. Itu saja. Terima kasih. Adani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.